Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifan Taufik Rahmansyah dengan NPM 10122135. Sekarang telah hadir tamu untuk diwawancara, yaitu orang yang pernah berperan dalam manajemen event dalam acara peresmian gedung. Boleh saya kenalkan namanya siapa? Boleh. Perkenalan sendiri. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Elvi Yuleni Hermawan. Saya selaku event koordinator dari peresmian gedung Dennis Building. Untuk lokasi peresmian gedungnya itu di mana ya, Pak? Kalau untuk jalan lengkapnya sebenarnya ada di Google Maps juga ya, tapi mungkin saya akan paparkan. Untuk tempatnya sendiri, Dennis Building ini beralamat di Jalan Ranca Bolang nomor 167 Sekajati, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung, Jawa Barat. Baik, untuk kalau misalkan ditanya kepada pemilik gedung, itu tujuan sebenarnya pembangunan gedung itu untuk apa sih? Oke, jadi kalau misalnya ditanya tujuan, saya harus ceritain sejarah sedikit mungkin ya. Jadi itu tuh sebelum pergantian nama menjadi Dennis Building, sebenarnya itu sudah menjadi gedung di sebelumnya. Untuk namanya mungkin saya lupa lagi, tapi itu tuh dulu gedung serbaguna. Jadi ada untuk futsal, ada untuk badminton, terus gedung-gedung serbaguna lainnya gitu ya, bisa digunakan untuk apapun. Nah kalau untuk sekarang Dennis Building itu lebih banyak lagi fungsionalnya gitu, fasilitasnya. Selain ada yang dua tadi untuk lapangan badminton, lapangan futsal, ada juga gedung pernikahan, lalu ada minimarket, lalu ada ATM, dan ada gedung kantor yang disewakan untuk yang lainnya. Untuk perencanaannya itu bangunannya sudah jadi terlebih dahulu atau dibangun dari awal? Oke, jadi karena sebelumnya sudah ada dari dulu gedung itu, jadi kita itu kemarin hanya berenovasi menjadi ada pembaharuan lah gitu. Jadi lebih modern. Baik. Nah, untuk fasilitasnya yang bisa didapat di gedung itu apa aja sih, Kak, dan kekurangannya menurut Mbak ketika sudah dibangun? Oke, kalau kelebihan mungkin yang sudah saya jelaskan ya tadi. Kalau misalnya di tempat pernikahan, di wedding, itu bakal benar-benar nyaman sih orang yang wedding di sana, karena luas bangunannya juga benar-benar luas. Terus fasilitasnya juga ada kayak seperti AC sentral, ada AC yang blow, terus lampu sorot juga bakal disediakan. Lalu ada ruang make up. Lalu untuk si lapangan bola dan badminton sendiri kita mengupgrade ya. Sebelumnya kan di lapangan sana tidak ada WC ya, tidak ada toilet umumnya. Namun sekarang di tiap lapangan kami menyediakan dua tiap lapangannya gitu, dua toilet tiap lapangan. Siapa saja sih yang bertanggung jawab dalam event ini? Kalau ditanya siapa aja, di event kemarin itu di peresmian gedung ada 3 komponen. Yang pertama si penyelenggara event, yaitu kami ya, bernama Manha Organize. Lalu yang kedua pemilik gedungnya, yaitu gedungnya namanya Dennis Building. Lalu yang ketiga saya sendiri, karena di sana saya sebagai event koordinatornya. Untuk strategi nih, apa aja sih yang digunakan untuk mempromosikan acara peresmian ini? Kalau kemarin sebelum acaranya dimulai, kami hanya terfokus ke satu platform, yaitu di Instagram. Nah di Instagram juga kami membagi menjadi 3, yaitu yang pertama kami iklannya itu ada di feeds-nya, lalu di Reels, lalu yang 3 kami menggunakan Instagram Ads selama 2 minggu. Terus siapa saja sih yang terlibat di dalam acara ini? Yang terlibat di sana yang pasti karena lingkungan di gedung Dennis Building itu banyak sekali perumahan ya, padat penduduk. Jadi di sana kami mengundang pejabat-pejabat daerah seperti ketua RT, ketua RW, ketua kelurahan, ketua kecamatan, dan rekan-rekan
rekanan atau kerabat dari si pemilik gedung Dennis Building tersebut. Terus kalau boleh tahu berapa sih jumlah tamu undangan dalam peresmian ini? Jumlah tamu undangannya kurang lebih di 250 orang. 250 orang. Lalu nih, apa saja sih hambatan dalam manajemen event dalam acara peresmian tersebut? Oke, kalau hambatan sih kita ambilnya yang secara global aja ya, gambar skala global. Kalau kemarin tuh kita hambatan di komunikasi karena ada HP yang mati, jadi kita tuh sulit komunikasi topak. Jadi udah ada HP tapi kita harus nyamperin ke orang-orangnya, yang mana setiap orang itu punya jobdesk masing-masing, jadi itu menghambat banget gitu. Itu hambatan yang paling besar terasa di waktu hari H itu kurangnya persiapan kami, karena kami tuh diminta oleh pihak gedung tuh hanya hamin 1 minggu gitu, jadi persiapan banget ya? Iya, jadi dari persiapan si pemilik gedung ngobrol sama kami ke hari H itu mepet, malah nggak seminggu, jadi kurang lebih di 5 hari, karena di hari pertama itu kita ngobrolin konsepnya tuh kayak gimana. Terus apa saja sih yang dapat dijadikan evaluasi dari acara peresmian tersebut? Oke, bisa ditarik dari yang tadi ya, hambatannya. Jadi mungkin evaluasinya itu yang pertama, kalau mau mengadakan suatu acara, kalau bisa jangan mepet waktunya gitu. Jadi harus persiapan dari jauh-jauh hari, apalagi kalau misalnya memang mau mengundang banyak tamu ya. Jadi biar tamunya juga ada persiapan dan dia meluangkan waktunya untuk hadir gitu. Apalagi kita kalau mengundang orang-orang yang besar seperti pejabat gitu ya. Kita kan pasti waktunya sangat padat ya. Jadi harus disesuaikan dulu. Lalu kita juga sebagai IO harus mempersiapkan timeline dengan benar. Kalau misalnya si customer kita minta misalnya acara peresmian gedung ini dari Hamin sebulan, nah itu kan waktunya panjang ya. Jadi spare waktunya untuk membuat acara itu bisa lebih maksimal lagi. Misalnya kita membuat timeline dari 1 bulan itu, minggu pertama kita ngapain, minggu kedua, minggu ketiga, sampai detailnya di per hari kita ngapain sih, terus sama pembagian tugasnya akan lebih jelas gitu. Lalu balik ke timeline, berarti setelah kita jelas harus ngapain nih per orangnya, jadi harus fokus ke jobdesk masing-masing gitu aja sih.